Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali, kita bahas tentang Stephen. Dan kali ini kita akan bahas tentang aplikasi. Kita sudah bahas sebelumnya tentang apa itu Stephen, bagaimana Stephen, dan apa manfaatnya. Sekarang aplikasinya. Kita sudah bahas juga tentang perbedaan masing-masing ya mesin kecerdasan. Kita bahas satu contoh misalnya dalam belajar. Anak sensing, ngajarin anak sensing harus berikan contoh nyata. Kadang-kadang gurunya harus kalau menari berikan gerakan contoh gerakannya seperti apa sehingga anak-anak bisa mengikuti. Itu bagi tipe sensing dalam belajar ya. Thinking, karena tipe thinking adalah tipe yang sangat kritis, maka berikan skema besar dulu. Jadi tidak perlu ngajarin thinking detail seperti ngajarin sensing. Cukup tema besarnya apa, lalu bikinkan skemanya. Skema adalah tanda panah, chart, bisa main mapping dan lain sebagainya. Kalau skemanya bisa ditangkap, thinking insya Allah bisa belajar sendiri. Intuiting beda lagi. Kalau intuiting harus diberikan gambaran tema besarnya, big picture-nya, main goal-nya apa, tujuan akhirnya mau seperti apa. Kadang-kadang tipe intuiting belajarnya beda sama yang lain. Sama gurunya diajarin A, dia belajar B. Apapun gaya belajarnya, yang penting goal-nya tercapai. Bagi tipe intuiting. Dan kadang-kadang tipe intuiting tidak suka kalau gurunya mengajar gitu-gitu aja. Maka kadang-kadang gurunya akan sangat interest bagi tipe intuiting kalau dia pakai baju lain ya, superhero ya, Batman, Superman, dan ala-ala lain. Itu akan sangat menarik bagi tipe intuiting. Kalau feeling, jangan harap dia bisa belajar kalau tidak ada partnernya, tidak ada temannya. Maka cara belajar dengan berkelompok ya, diskusi kelompok, kemudian presentasi, itu yang paling bagus bagi tipe feeling. Kenapa? Karena feeling punya dua kekuatan di mulut dan kekuatan di telinga. Dia pandai mendengar cerita-cerita orang lain, penjelasan orang lain, dan dia pandai juga untuk berkomunikasi. Sehingga dengan cara diskusi ini yang paling baik. Kalau insting bagaimana? Insting bisa dengan segala macam cara. Diatur supaya tidak ada tekanan-tekanan. Artinya dia tidak boleh dalam kondisi tertekan, stres. Karena tipe insting adalah tipe yang traumatik. Banyak klien-klien saya yang dia tipe insting trauma pada masa kecilnya. Dan sampai itu terbawa sampai dewasanya. Nah, kembali. Itu kalau tadi dalam belajar. Lalu bagaimana dalam komunikasi organisasi? Tipe sensing perlu dikasih contoh-contoh real. Dan diberikan instruksi yang betul-betul detail, betul-betul jelas. Sehingga si A mengerjakan 1, 2, 3, 4 sampai selesai misalnya. Si B mengerjakan ini. Perlu dilakukan seperti itu supaya betul-betul detail. Karena kalau tidak detail, dia akan terus bertanya-tanya. Yang kedua, bagi tipe sensing adalah persiapkan segala sesuatunya dengan rinci. Karena dia tipe yang sangat menuntut fasilitas. Aduh, saya tidak bisa melakukan apa-apa nih. Ini kurang ini. Maka sensing perlu rinci, dan biasanya dia akan membawa alat-alatnya tuh di backpacknya. Hingga biasanya backpacknya tuh penuh dengan alat olahraga, alat pensil, segala macam penuh. Segala sesuatu ada di dia. Jadi kalau ada bencana datang, dia paling siap. Karena paling komplit persediaannya, kelengkapannya. Thinking dalam organisasi, dia tipe leader. Dia tipe pemimpin. Maka tipe-tipe pemimpinnya perlu diarah. Karena kadang-kadang namanya pemimpin ada sifat-sifat otoritarianisme yang itu harus dihilangkan. Nah, sebetulnya kalau kita bisa mengarahkan thinking untuk dia bisa memimpin sebuah project, maka biasanya leadershipnya akan muncul. Karena ini tipe thinking, kalau kita bicara teorinya John Holland, dia ada pada diagonal organisasi. Intuiting beda lagi dalam organisasi. Kalau kita bicara problem, bicara way out, bicara solution, tanya kepada tipe intuiting. Biasanya ada aja idenya. Kadang-kadang idenya nggak masuk akal. Tapi suatu saat kita pakai juga idenya. Idenya kreatif, unik, eksentrik, beda sama yang lain. Ini tipe intuiting. Kadang-kadang tipe ini tipe yang tidak mudah untuk dipegang ya dalam hal disiplin ya. Orang lain pakai seragam, dia kadang-kadang seragamnya itu ya salah-salah gitu. Lebih senang free ya. Kayak seniman gitulah. Itu tipe intuiting. Kalau feeling, dia juga jago organisasi, tapi dia tipe yang mudah menggait massa. Pesonanya tuh menebar luar biasa. Banyak orang suka sama dia. Entah itu gayanya, entah itu performanya, entah itu gaya bicaranya. Tapi satu yang paling penting adalah kenapa orang suka sama dia. Karena dia menebarkan karakter empati yang sehingga orang-orang menyukai.
dan dia pun benar perhatian sama orang. Tipe feeling. Kalau insting, kalau kita berorientasi tipe insting, kita bisa tempatkan dia di tempat apa saja. Dia multi talent. Sayangnya kita perlu memanage emosinya yang kadang-kadang suka meledak-ledak. Jadi kalau meledak-ledak, kita perlu manage emosinya. Ini dalam organisasi. Dalam spiritual pun demikian. Tipe sensing adalah tipe pekerja keras. Maka biasanya tipe sensing dia mudah kecipratan momentum-momentum baru untuk cari proyek baru. Biasanya tipe sensing banyak duitnya. Tapi karena banyak duitnya, maka yang paling berat bagi dia adalah sedekah. Maka kalau tipe sensing ingin naik makom, makomnya adalah lewat pintu sedekah. Thinking adalah biasanya pride-nya tinggi, kemudian rasa taunya juga tinggi. Maka pintunya kalau dia ingin naik makom adalah pintu majelis taklim thalabul ilm. Masih ada 3 lagi, kita akan lanjutkan di sesi berikutnya. Stay tune. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.